Hai Sobat Kreatif, di video kali ini kita akan sedikit bernostalgia nih saat bulan Ramadan. Kegiatan di bulan Ramadan tentunya sudah menjadi ciri khas pada tahun 90-an bahkan sampai tahun 2010-an nih. Dengan sebelum populernya handphone Android atau gadget-gadget canggih lainnya, tentunya kegiatan-kegiatan Ramadan di tahun 90-an ini yang mungkin sudah jarang kita temukan lagi, bahkan tidak akan kita temukan di bulan Ramadan tahun-tahun ini. Yuk kita bernostalgia kegiatan Ramadan tanpa Android di tahun 90-an. Kegiatan Ramadan anak tahun 90-an yang sering dilakukan adalah yang pertama yaitu bermain meriam bambu. Nah, meriam bambu ini di setiap daerah namanya beragam ya sobat. Ada yang menyebutnya beleson, beledog, atau beson, dan lain-lain, tergantung di wilayahnya masing-masing. Meriam bambu ini berisi amunisi minyak tanah, ada juga yang dikasih karbit. Tentunya pada zaman 90-an bermain meriam bambu ini sangat seru ya sobat, karena suaranya yang bising dan juga sensasi menembaknya seperti kita berada di medan perang dengan bersenjatakan meriam. Zaman 90-an biasanya meriam bambu ini pada saat sore hari atau ngabuburit dan setelah berbuka puasa. Di kampungku itu biasanya sekalinya bermain bisa lebih dari 20 meriam ditembakkan. Dan itu sangat barbar sekali ya sobat. Tapi di tahun 2024 ini semua itu sudah hilang ya sobat, karena tergantikan oleh handphone Android yang lebih lengkap dan lebih canggih. Nah, di daerah kalian apa nih namanya meriam bambu ini? Kalau di daerahku namanya beledogan. Coba sebutkan di kolom komentar nama lain dari meriam bambu ini di daerah kalian masing-masing ya sobat. Lanjut, kegiatan Ramadan anak tahun 90-an yang sering dilakukan yang kedua adalah mencuri buah-buahan di kebun tetangga saat tengah malam. Nah, hoi sobat, sebenarnya kegiatan ini merupakan hal yang tercela dan tidak boleh ditiru ya sobat, karena bagaimanapun mencuri itu tidaklah baik. Tetapi tidak bisa dipungkiri nih sobat, karena fakta yang terjadi ketika Ramadan pada tahun 90-an di beberapa daerah, khususnya perkampungan, anak-anak zaman 90-an sangat hobi berpatroli di tengah malam ya sobat. Patrolinya yaitu untuk mengambil buah-buahan, tapi hanya sebatas iseng dan tidak banyak ya sobat. Namanya juga anak-anak di perkampungan, memang sering iseng dan mengambil buah-buahan di kebun tetangga atau di halaman tetangga rumah orang. Dan selanjutnya, kegiatan Ramadan anak tahun 90-an yang sering dilakukan yang ketiga adalah bermain warnet dan PlayStation di tengah malam sampai sahur. Jika sobat pernah melakukan hal ini, pasti sobat merasa pada zaman ini adalah pada zaman yang paling sangat menyenangkan sekali. Karena pada zaman ini anak-anak pada bermain warnet dan PlayStation pada saat tengah malam, bahkan sampai menjelang sahur jika hari libur tiba. Selain itu, berkumpul di zaman ini sangat menyenangkan karena semua persahabatan berinteraksi dan bahkan sampai menimbulkan keributan karena sebuah game PlayStation atau di warnet. Tapi untuk sekarang kita jarang sekali menemukan tempat rental PlayStation atau bahkan warnet ya sobat. Jika dulu di kampungku banyak sekali warnet dan rental PS, namun sekarang sudah tidak ada karena anak-anak zaman sekarang lebih memilih lebih seru mungkin bermain game online di handphone. Oke, selanjutnya kegiatan Ramadan anak tahun 90-an yang sering dilakukan berikutnya adalah ngeprank bocah-bocah kecil pakai cosplay hantu. Nah, ini adalah perbuatan siapa nih waktu zaman dulu di kampungnya yang suka jahil ngeprank anak-anak bocil pakai cosplay pocong atau kuntilanak. Jahil juga ya. Pada zaman 90-an terkadang para pemuda sangat jahil kepada bocil yang setelah pulang terawih. Pada saat para bocil berjalan di tempat yang agak sepi, biasanya mereka selalu kena prank oleh pemuda kampung yang berdandan atau bercosplay menjadi pocong atau kuntilanak. Dan para bocil auto teriak dan lari sampai terbirit-birit. Kasihan sekali ya sobat, pada zaman 90-an itu para bocil-bocil. Tapi sekarang kegiatan seperti itu sudah hilang ya sobat, karena pemuda zaman milenial sekarang ini lebih senang dengan dunia mayanya dibandingkan dengan jahilnya kepada tetangganya.
Oke, lanjut. Kegiatan Ramadan anak tahun 90-an yang sering dilakukan yang kelima adalah bangunkan sahur pakai kaleng Kongguan. Tahukah kalian kaleng biskuit Kongguan? Nah, pada zaman ini, biskuit kaleng Kongguan selain banyak penipuan karena berisikan kue rengginang atau rempeyek atau peyek dan bukan biskuit Kongguan asli loh sobat-sobat. Kaleng biskuit ini juga kerap diburu oleh bocil-bocil zaman tahun 90-an loh sobat. Karena kaleng biskuit ini bunyinya paling nyaring di antara kaleng biskuit lainnya. Jadi anak-anak tahun 90-an membangunkan sahur keliling komplek dengan barang-barang seadanya seperti bekas kaleng, panci emak, kentrongan pos ronda, dan lain-lain. Pada masa ini, walau capek keliling kampung, tapi entah mengapa hal ini sangat menyenangkan ya sobat. Beruntunglah jika kalian masih melakukan hal ini di tahun ini, karena zaman sekarang sudah banyak sekali meninggalkan kegiatan gebrak sahur di tahun-tahun ini, apalagi pada masa kelam COVID-19. Dari masa itulah semua kegiatan seru Ramadan berhenti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya sobat. Oke, lanjut. Kegiatan Ramadan anak tahun 90-an yang sering dilakukan yang keenam adalah ngabuburit mencari ikan di sawah. Nah, kami bocil-bocil kampung dulu sering sekali pada saat menjelang maghrib selalu mencari ikan di sawah. Padahal ikannya itu tidak pernah kami makan sama sekali. Melainkan karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan pada masa itu. Anak-anak zaman 90-an tidak ada yang namanya handphone canggih dan bahkan motor saja sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Di saat zaman sekarang ngabuburit menggunakan sepeda motor dan jalan-jalan sore, zaman 90-an pasti acara ngabuburitnya selain bermain meriam bambu yang mencari ikan di sawah. Tapi hal ini cukup menyenangkan ya sobat, bahkan menjadi kenangan yang sangat lekat di hati anak-anak tahun 90-an. Oke, lanjut. Kegiatan Ramadan anak tahun 90-an yang sering dilakukan berikutnya adalah bermain gambaran kertas dan bola bekel. Nah, anak-anak 90-an pasti mengalami permainan ini. Permainan kertas gambar atau kami dulu menyebutnya gambaran. Pada sore hari sambil menunggu berbuka puasa. Anak tahun 90-an selalu bermain gambaran. Selain gambaran, ada juga untuk para bocil perempuan, biasanya mereka lebih senang bermain bola bekel, yaitu semacam bola karet yang memantul dengan 5 biji kuningan sebagai tingkat levelnya. Banyak juga sebenarnya kegiatan Ramadan anak-anak di tahun 90-an, seperti bermain gundu, bermain gatrik, gangsing, congklak, layang-layang, dan lain-lain. Namun di tahun-tahun ini mungkin yang melakukan permainan tersebut hanya di beberapa daerah saja, dan juga di beberapa pelosok perkampungan yang jauh dari sinyal internet. Makanya mereka bisa melakukan permainan-permainan tradisional seperti ini. Nah, sobat petualang, itulah beberapa kegiatan Ramadan yang mungkin sudah jarang kita lihat di tahun-tahun ini. Padahal beberapa permainan zaman dulu sangat bagus loh buat aktivitas anak. Tapi tak bisa dipungkiri ya, bahwa sekarang anak-anak lebih menyukai permainan online yang ada di handphone Android. Dan bahkan anak-anak lebih senang melihat permainan yang ada di video YouTube dan lain-lain. Jadi untuk tahun 90-an setidaknya kita bersyukur karena walau masa kecil kita tidak secanggih sekarang, tapi bahagia di masa lalu dan bermain bersama teman kecil dahulu sangat amat patut kita syukuri dan kita nikmati sebagai kenangan yang lebih seru. Akhir kata, cukup sekian video dari saya. Jika sobat punya beberapa permainan zaman dulu yang tidak disebutkan, cobalah tulis di kolom komentar agar nostalgia kita tetap berlanjut. Satu permohonan dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam petualang.